Halo teman-teman di Pontianak, ada kabar penting nih buat kita semua. Pernah pusing ngurus pajak properti atau izin mendirikan bangunan? Nah, siap-siap ya, karena mulai tahun 2025 bakal ada aturan main yang baru. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua yang perlu Anda tahu soal perda terbaru ini. Yuk, langsung kita mulai. Kadang kita suka mikir ya, rasanya baru kemarin deh paham aturan pajak yang lama, kok udah ada lagi yang baru? Kenapa sih peraturan ini sering banget ganti-ganti? Tenang, kalau Anda merasa begitu, Anda nggak sendirian. Dan ternyata ada alasan yang kuat di baliknya. Nah, ini dia jawabannya. Perubahan ini tuh bukan inisiatif dadakan dari Pemkot Pontianak aja loh. Ini adalah hasil evaluasi langsung dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Tujuannya apa? Untuk menyamakan aturan di seluruh Indonesia. Jadi, apa yang terjadi di Pontianak ini adalah bagian dari reformasi besar yang lebih terkoordinasi secara nasional. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam ke detail perubahannya, penting banget buat kita samain frekuensi dulu. Ada dua istilah kunci di sini, pajak dan retribusi. Sering banget ketuker, padahal konsepnya beda jauh. Yuk, kita bedah perbedaannya biar jelas. Di sini perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Gampangnya gini deh. Anggap aja pajak itu kayak iuran kolektif buat bangun jalan, sekolah, atau taman yang kita nikmati bareng-bareng. Manfaatnya kita rasakan secara tidak langsung. Nah, kalau retribusi itu lebih mirip bayar tiket parkir atau biaya ngurus KTP. Kita bayar, kita langsung dapat layanannya saat itu juga. Intinya, pajak itu buat kepentingan umum, retribusi buat layanan spesifik yang kita terima. Oke, dasarnya udah paham kan? Sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa aja sih yang berubah soal pajak, terutama yang menyangkut properti dan jasa-jasa yang kita pakai sehari-hari? Nah, perhatian khusus buat Anda yang punya rencana beli rumah atau tanah di Pontianak. Perubahan yang paling signifikan ada di BPHTB atau pajak pembelian properti. Ini wajib banget Anda catat. Coba perhatikan angka ini baik-baik. 80 juta rupiah. Ini kabar baik loh. Menurut aturan baru, kalau Anda membeli properti pertama, 80 juta rupiah pertama dari nilai properti itu bebas pajak. Ini artinya ada potongan langsung yang lumayan banget buat ngurangin total pajak yang harus Anda bayar. Bantuan yang signifikan kan? Sekarang kita geser ke tagihan bulanan kita. Pajak buat listrik, yang namanya pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, cara ngitungnya juga ada perubahan. Gimana persisnya? Yuk kita lihat. Prosesnya sekarang dibikin lebih sederhana. Buat Anda yang pakai listrik pasca bayar, pajak dihitung langsung dari total tagihan bulanan Anda. Kalau Anda tim token atau listrik prabayar, lebih simpel lagi. Pajaknya udah otomatis termasuk dalam harga token yang Anda beli. Jadi lebih transparan dan gampang dipahami. Oke, dari pajak umum, sekarang kita pindah ke retribusi yang sangat spesifik tapi penting banget, terutama buat Anda yang mau bangun atau renovasi rumah. Namanya retribusi persetujuan bangunan gedung atau disingkat PBG. Gampangnya, PBG ini adalah biaya resmi yang kita bayarkan buat dapat lampu hijau atau izin dari pemerintah sebelum kita bisa mulai membangun. Ini cara pemerintah memastikan semua bangunan itu aman, sesuai aturan tata ruang dan tentunya legal. Nah, ini dia perubahan besarnya. Dulu, perhitungan biaya izin mungkin terasa agak abu-abu dan gak pasti. Sekarang, ada satu rumus standar yang berlaku untuk semua. Tujuannya? Jelas, untuk menghilangkan subjektivitas dan menciptakan proses yang adil, transparan, dan bisa kita prediksi biayanya dari awal. Rumusnya mungkin kelihatan bikin pusing ya, tapi intinya sederhana kok. Biaya izin Anda itu pada dasarnya tergantung 3 hal utama. Pertama, seberapa besar bangunan Anda, LLT. Kedua, di mana lokasinya, karena membangun di pusat kota pasti beda dengan di pinggiran, ILO. Dan ketiga, standar harga material bangunan yang ditetapkan pemerintah, SHST. Jadi, semuanya jadi lebih terukur dan jelas. Perubahan ini bukan cuma soal angka dan tarif loh, tapi juga tentang bagaimana kita mengurus semuanya. Pemerintah kota lagi melakukan modernisasi besar-besaran di proses administrasinya. Yuk kita intip. Tujuannya cuma satu, memangkas kerumitan. Dari proses yang mungkin dulu terasa berbelit-belit, sekarang diubah jadi sistem yang lebih ramping, lebih cepat, dan lebih efisien. Ini baik buat kita sebagai warga, juga buat pemerintah kota sendiri. Dan ini bukan cuma wacana. Lihat aja, beberapa pasal yang mengatur prosedur lama, seperti verifikasi manual yang makan waktu atau pelaporan yang berlapis-lapis, sekarang resmi dihapus. Ini adalah langkah konkret buat membuang birokrasi yang nggak perlu dan mempercepat semua urusan. Semua perubahan yang kita bahas dari tadi sumbernya jelas, yaitu dokumen ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025.
Inilah landasan hukum resmi yang jadi fondasi untuk sistem perpajakan yang lebih modern di Pontianak. Dan inilah arah masa depannya, serba digital. Peraturan baru ini secara tegas mendorong penggunaan sistem online. Coba deh bayangkan, nanti Anda bisa urus pajak dari rumah, nggak perlu antri, dengan proses yang lebih cepat dan transparan. Itulah visi besarnya. Jadi, kesimpulannya, aturannya baru, prosesnya disederhanakan, dan ada dorongan kuat ke arah digital. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah reformasi ini akan benar-benar terasa dampaknya? Akankah urusan pajak di Pontianak benar-benar jadi lebih efisien buat kita semua? Waktu yang akan menjawabnya dan kita akan terus pantau perkembangannya. Terima kasih sudah menyimak.